Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Nice to meet you this morning to study English. Our material this morning is passive voice. But before we study this morning, let's pray first by reading Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Passive voice definition. Definisi passive voice. Passive voice is a type of sentence or clause in which the subject receives the action of verbs. Passive voice adalah jenis kalimat atau klausa yang mana subjek menerima tindakan dari kata kerja. Sekarang kita lihat active voice, kalimat aktif, dan passive voice, kalimat pasif di bawah ini. Active voice. Reva Yulia plants some flowers. Maksudnya Reva Yulia menanam beberapa bunga. Di sini Reva Yulia statusnya sebagai pelaku aksi atau subjek. Kemudian kita rubah menjadi passive voice. Some flowers are planted by Reva Julia. Maksudnya beberapa bunga ditanam oleh Reva Julia. Di sini some flower statusnya sebagai penerima aksi. Jadi dari dua kalimat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa Reva Julia di kalimat aktif atau active voice sebagai subjek, di passive voice Reva Yulia menjadi objek, sedangkan some flowers yang tadinya objek di active voice menjadi subjek. Jelas ya? Passive voice pattern, rumus atau pola kalimat pasif. Yang pertama, simple present tense. Subjek ditambah be atau is, am, are, ditambah verb 3 atau kata kerja ketiga, ditambah by yang artinya oleh, ditambah objek. Examples. Number 1, active. I study English. Saya belajar bahasa Inggris. Subjeknya I, study itu sebagai verb 1, objeknya English. Kemudian dirubah menjadi passive. English is studied by me. Bahasa Inggris dipelajari oleh saya. Jadi dibalik, English di depan, kemudian ditambah is, be-nya, kemudian study menjadi verb ketiga di studied, kemudian by, kemudian I yang tadi sebagai subjek, kemudian jadi objek, jadi berubah menjadi me. Number 2, active. My mother cooks rice and soup. Ibu saya masak nasi dan sup. Ibu saya sebagai subjek, cooks verb 1 plus s, kemudian objeknya rice and soup. Diubah menjadi pasif. Rice and soup are cooked by my mother. Nasi dan sup dimasak oleh ibu saya.
Jadi di sini rice and soup menjadi subjek, kemudian ditambah to be-nya are, cook berubah menjadi verb ketiga cooked, kemudian ditambah by, terus my mother berubah menjadi objek. Kemudian yang simple past tense, subjek be, di sini be-nya berubah jadi was atau were, ditambah verb 3 atau kata kerja ketiga, ditambah by, ditambah objek. Examples: number 1, active, I studied English, saya belajar bahasa Inggris. I subjek, studied ini verb 1, verb 1 tambah ed jadi studied, ini jadi verb 2 ya kalau simple past tense. Objeknya English dirubah menjadi pasif, jadi English was studied by me, bahasa Inggris dipelajari oleh saya. Jadi English menjadi subjek, ditambah was, ditambah verb 3, verb 3-nya studied, tambah by, tambah me, jadi I kalau di belakang jadi me. Number 2, active, my mother cook rice and soup, ibu saya memasak nasi dan sup. Diubah menjadi pasif, rice and soup were cooked by my mother, nasi dan sup dimasak oleh ibu saya. Jadi di sini subjeknya rice and soup, kemudian ditambah be-nya were, ditambah verb ketiganya cooked, terus tambah by, terus my mother tadi subjek menjadi objek di belakang. Sudah ya? Kesimpulan, active voice atau kalimat aktif yang pertama, simple present tense menggunakan verb 1 atau verb 1 tambah s. Nomor 2, simple past tense menggunakan verb 2. Nomor 3, kata kerjanya berawalan me dalam bahasa Indonesia. Contoh, plant atau plants artinya menanam. Kemudian yang passive voice atau kalimat pasif, nomor 1, simple present tense menggunakan be, is, am, are, ditambah verb 3. Yang kedua, kalau simple past tense menggunakan be-nya was atau were, ditambah verb 3. Yang ketiga, subjek menjadi objek dan objek menjadi subjek, kebalikan ya. Kemudian nomor 4, kata kerjanya berawalan di dalam bahasa Indonesia. Contoh, a planted artinya ditanam. Exercises: change the sentences from active voice into passive voice. Latihan soalnya, ubahlah kalimat-kalimat dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Saya kira cukup jelas dan kalian mengerjakannya bisa melihat teori-teori yang tadi sudah Bapak sampaikan. Oke, selamat mengerjakan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik.
Okay, student, we have finished studying passive voice, and let's close our lesson this morning by reading Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be to Allah, Lord of the world. Thank you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.